Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun teman-teman berada, Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara, atau kalau dalam bahasa yang lain, ahi, uhti, friends, dulur-dulur kabeh, yang mudah-mudahan hari ini berbahagia. Kita dari Prodi PAI kali ini punya satu program spesial, sharing session, nah, kira-kira begitu, terkait dengan pengalaman-pengalaman mahasiswa-mahasiswi kita, alumni-alumni kita ketika belajar di program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Indonesia. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial begitu ya. Jadi kesempatan ini saya sebagai host, sebagai yang memandu untuk bincang-bincang kita. Ini siang hari begitu, masih dalam suasana bulan Ramadan, tapi tidak tahu nih tayangnya kapan begitu ya. Di samping saya sudah ada Mbak Husna. Husna, ya. Husna. Mbak Husna bisa disapa dulu teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, untuk seluruh teman-teman baik yang nantinya akan mendaftar di UI, kemudian alumni dan rekan-rekan semuanya ya. Perkenalkan, saya Husna Amalia Rahmawati, bisa dipanggil Husna, PAI Angkatan 2017, dan Alhamdulillah Maret kemarin sudah lulus, sudah menjalani sidang Pak. Oke, itu, sudah munakosa berarti ya? Iya, sudah munakosa, Alhamdulillah. Berkat doa Bapak, Ibu dosen semuanya. Ya, jadi teman-teman Mbak Husna ini salah satu mahasiswi Prodi PAI angkatan 2017 ya? Iya, 2017. Ini 2021. Berarti belum genap 4 tahun sudah lulus ya Mbak Husna ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mbak Husna ini aslinya dari mana Mbak Husna? Saya aslinya dari Bantul. Bantul? Jogja, iya. Jogja. Jogja. Wah, ini yang punya Jogja begitu ya? Beda dengan saya, kalau saya dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Oke, jadi dari Jember, Jawa Timur. Oke, Mbak Husna dari Bantul. Namanya tadi sudah disampaikan ya teman-teman. Iya, Husna sudah. Amalia Rahmawati. Mbak Husna kelahiran tahun berapa di? 97. 97. Berarti Iya. ini usianya 23 Pak. 23 ya? Iya. Berarti 24 sudah besok Oktober, insya Allah. Oktober ya? Oke, Iya. Mbak Husna selamat ulang tahun. Udah lebih maju. Iya. Baik Mbak Husna. Mbak Husna ini kelahiran Bantul. Iya. Tapi besar di mana Mbak Husna? Saya besar di Bantul Pak. Besar di Bantul? Mondok 8 tahun. Oh, berarti kalau 23 tahun dikurangi 8 tahun, oh masih banyak Iya, di Bantulnya masih ya? banyak di Bantulnya, Iya, alhamdulillah. jadi, tapi selama di UI, tinggalnya di mana? Saya di asrama UI. Oh, di pondok Rusunam, pesantren? iya. Di pondok Dan pesantren malah UI? jarang pulang Pak. Jarang pulang? Iya. Alhamdulillah di pandemi ini malah justru saya bersyukur karena bisa full time di rumah. Oh, di rumah ya? Iya. Oh, jadi kalau 23 tahun itu 8 tahunnya di pondok ya? Iya, di pondok. Gontor? Di Gontor. Oke, di Gontor, alumni Gontor Mbak Husna ini teman-teman. Lalu kemudian 4 tahunnya di Sleman dong? Di Sleman. Oke, di Jalan Kaliurang gitu, dan sisanya Mbak Husna habiskan bersama keluarga di Bantul. Bantulnya Iya. mana Mbak Husna? Di Sanden. Dekat pantai berarti Dekat ya? pantai. Dekat pantai. Jadi teman-teman kalau main-main ke pantai apa? Gua Cemara bisa. Gua Pak. Cemara, Gua terus Cemara, pantai. terus Parangtritis itu masih agak jauh sih Pak. Oke, Depok Iya, itu ya? Depok itu Oke, masih pokoknya bisa. pantai-pantai Selatan. selatan Iya. ya, selatan Yogyakarta, daerah Bantul sana bisa kontak-kontak Mbak Husna begitu ya. Iya, ditunggu ya teman-teman ya. Dengan merem ngerontak namanya Mbak Husna akan kerasa. Masya Allah. Baik, Mbak Husna, terima kasih ini sudah datang ke Prodi. Ini Iya, kita sama-sama, akan Pak. tanya-tanya gitu ya, ngobrol-ngobrol santai begitu, biar nanti banyak yang kemudian teman-teman bisa peroleh, teman-teman bisa ya pelajari begitu ya. Tentu banyak pengalaman yang dimiliki oleh Mbak Husna begitu. Tapi sebelum ke sana saya pengen agak detail dulu nih mengenal sosok Mbak Husna begitu ya. Oh, boleh sekali. Karena kalau saya kenalkan Mbak Husna, alhamdulillah meskipun sudah lulus tapi masih jomblo ya. Alhamdulillah. Masih belum nikah gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Baik, Mbak Husna sekarang sudah lulus dari Prodi PAI ya, Iya, meskipun belum alhamdulillah, wisuda. Iya, Tapi belum. proses yudisium sudah, artinya sudah berhak untuk menyandang gelar
sarjana pendidikan begitu ya. Kelahiran 97 dan sekarang usianya 23 tahun. Dari berapa bersaudara Mbak Husna? 4. Iya, anak yang keberapa? Saya anak pertama. Anak pertama? Alhamdulillah. Oke, berarti adik-adiknya 3 ya? Iya, Perempuan 3. semua? Perempuan 1, laki-laki 2. Perempuan 1, laki-laki 2. Iya. Oke, berarti Mbak Husna ini juga menjadi model di keluarganya ya untuk adik-adiknya. Lalu kemudian tadi sudah diceritakan. Kalau SD-nya, kalau tadi kan yang di Gontor itu SMP, SMA. Iya. Kalau SD-nya di mana? SD IT Assalam. Di Bantul. Di Sanden juga, Oh, Pak. di Sanden ya. Bantul. Iya. Oke, berarti dari SD, SMP, SMA ini Mbak Husna sekolah di lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan agama Islam. Kira-kira begitu ya. Iya. SD-nya di SDIT, Islam Terpadu, Salam, lalu kemudian SMP dan SMA-nya di Gontor. Iya. Di Mantingan ya. Iya, Pak. Ya, Mantingan tuh dekat rumah saya. Oh, Iya. masih agak jauh ya, Pak? Tapi istri saya, Oh, ya kalau istri saya itu Mantingan ke selatan, di daerah dekat Gunung Lawu. Gunung Lawu, iya Gunung Pak, Lawu. Gunung Lawu. Oke. Baik, Mbak Husna, itu sekilas tadi ya teman-teman, profil singkat Mbak Husna. Terus kalau hobinya apa Mbak Husna? Kalau hobi sebenarnya nih Pak, ini mau yang jujur atau enggak Pak? Boleh dua-duanya. Kalau hobi sejujurnya saya tipe yang sangat suka membaca sih Pak. Baca Iya, apa saja ya? Baca ya buku, kemudian artikel seperti itu. Jadi memang sejak kecil itu dari membaca itu saya sangat hobi untuk nulis diary. Kemudian di sekolah itu juga saya sangat suka meminjam buku-buku di perpustakaan yang SD. Di Gontor juga hampir waktu-waktu senggang saya gunakan untuk ke perpus seperti itu Pak. Oke. Iya, Sampai membaca. di pondok di prodi juga baca gitu ya? Iya, paling suka di perpustakaan. Di perpustakaan, Iya. tempat favorit itu ya? Favorit. Selain untuk baca, untuk ngadem. Nah, betul. Untuk ngadem. Kalau genre bacaannya apa Mbak Husna biasanya? Saya cenderung ke motivasi, pengembangan diri, Pengembangan diri ya. pendidikan, kemudian novel juga Pak. Buku Iya. favoritnya apa? Kalau buku favorit yang sampai saat ini saya terus baca terus itu ada buku dari Ibrahim El-Fiqi. Beliau adalah seorang dokter, kemudian motivator internasional Ya. yang membawakan sesi motivatornya ataupun trainingnya itu dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian bahasa Urdu seperti itu. Dan dari situ beliau seorang Muslim tapi mampu mentrain atau menjadi motivator untuk seluruh kalangan seperti itu Pak. Jadi bagaimana beliau mengembangkan cara untuk manajemen hati, kemudian manajemen berpikir, itu beliau gabungkan antara teori-teori yang memang Barat seperti itu, namun tetap dibungkus dengan yang Islami. Tapi qadarullah dari selama perjalanan beliau itu ada salah satu waktu di mana beliau terkena korban bagian saat ada bom. Iya, tragedi bom itu. Tapi alhamdulillah untuk karya-karya beliau sangat fenomenal, luar biasa, dan saya sangat suka untuk mendalami karya-karya beliau seperti itu. Jadi genrenya buku-buku tentang motivasi Iya, gitu motivasi. ya. Oke, dan itu terbukti teman-teman bahwa saya pernah membersamai Mbak Husna ini di kelas saya gitu ya. Yang saya masih ingat itu Mbak Husna pernah menampilkan gerakan-gerakan yang untuk mencairkan suasana. Jadi pernah saya minta ke depan, ya, lalu kemudian memperagakan bagaimana kita tidak mudah lupa kira-kira ketika itu ya. Malah saya yang lupa. Tapi sosoknya begitu energik begitu kalau di kelas. Saya pernah berapa kali kuliah dengan saya Mbak Husna? Aduh, sudah berkali-kali Pak. Sudah berkali-kali ya. Oke, jadi teman-teman semua, itu tadi hobinya. Iya. Oke. Kalau masuk di UI tadi 2017 ya? Iya, 2017. Dulu itu ceritanya gimana Mbak Husna? UI ini kira-kira pilihan keberapa, atau karena nggak keterima di mana terus masuk UI, terus masuk PAI, atau seperti apa? Jadi sebenarnya Pak, saya perjalanan masuk ke UI itu cari di website universitas di Jogja, manakala masih ada yang buka seperti itu. Yeah. Saya coba mau menembak UGM, kok rasanya melihat kemampuan saya kayak merasa kerdil gitu ya Pak ya.
Jadi Oh, kuliah gitu. sambil mengabdi, seharusnya di Gontor, di Unido Gontor itu saya harusnya hatam. Iya, jadi di pertengahan kenaikan semester 5 itu ada hal yang kemudian mengharuskan saya untuk keluar, dan itu adalah momen pertama saya naik motor sendiri, Pak. Saya jalan-jalan ke Kaliurang tuh. Jadi dari bawah itu ya, dari bawah lalu kemudian sampai di depan boulevard itu saya nengok ke kiri.